Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujawati dengan NIM 22016049 akan menjelaskan materi pertemuan 11 tentang keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, lingkungan sekolah, maupun masyarakat, setiap orang dihadapkan kepada masalah-masalah yang menuntut adanya pengambilan keputusan. Suatu ketika, setiap orang tentu akan mengetahui bahwa ada begitu banyak persoalan dalam lingkungan sosialnya yang tidak dapat diselesaikan secara individu. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendapat dan masukan dari individu-individu lainnya berkaitan dengan masalah yang dihadapinya. Proses pemecahan masalah itulah yang kita kenal dengan sebutan diskusi. Rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu pengertian dari diskusi, langkah-langkah berdiskusi, hambatan dalam debat, bagaimana tempat duduk saat berdiskusi, manfaat diskusi, unsur-unsur diskusi, serta jenis-jenis diskusi, dan praktik diskusi. Diskusi merupakan suatu percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang bergabung dalam suatu kelompok untuk saling bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari pemecahan untuk mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu masalah. Metode diskusi adalah salah satu cara memecahkan suatu masalah melalui pengumpulan beberapa jawaban alternatif yang dapat mendekati kebenaran. Langkah-langkah berdiskusi. Agar diskusi dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah persiapan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi antaranya merumuskan tujuan yang akan dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. 2. Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 3. Menetapkan masalah yang akan dibahas, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Langkah yang kedua yaitu dalam pelaksanaan diskusi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan diskusi adalah memeriksa segala persiapan yang dianggap tepat memengaruhi kelancaran diskusi, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya, mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Langkah ketiga yaitu menutup diskusi. Sebelum berakhirnya aktivitas diskusi, sebaiknya dilakukan hal-hal berikut. Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi, mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Hambatan debat. Diskusi tidak selalu berjalan lancar. Ada banyak hal yang menjadi permasalahan dan dapat menghambat berjalannya diskusi. Berikut masalah yang dapat menghambat berjalannya suatu diskusi yaitu: pertama, sikap keras kepala. Keberadaan orang-orang dengan sikap keras kepala merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam diskusi. Mereka yang memiliki sikap keras kepala cenderung susah dibantah walaupun yang disampaikan jauh menyimpang dari kebenaran. 2. Sikap merasa paling benar. Akibat dari sikap merasa paling benar membuat banyak orang beradu argumen dan enggan mendengarkan pendapat yang disampaikan orang lain. 3. Tidak mau menghargai antar sesama. Hidup memang penuh dengan perbedaan. Mengingat akan hal tersebut, sudah seharusnya bagi kita memiliki sikap saling menghargai antar sesama. Yang keempat, egois. Mereka yang memiliki sikap egois cenderung mengutamakan kepentingannya dengan enggan memahami yang lain. Seringkali mereka menuntut apa yang dikatakannya haruslah dilakukan. Tempat duduk saat berdiskusi. Yang pertama, letter U. Tempat duduk seperti ini efektif untuk meminimalisir siswa yang kurang memperhatikan guru. Dengan menerapkan denah tempat duduk letter U, guru bisa efektif dalam mengawasi para siswanya. Yang kedua, letter O. Tempat duduk yang
seperti ini ditunjukkan untuk menyampaikan materi debat sehingga para siswa lebih leluasa untuk mengemukakan pendapatnya. Ketiga, duduk berkelompok. Tempat duduk seperti ini sangat efektif untuk menunjang proses belajar mengajar dengan metode diskusi. Tempat duduk yang seperti ini memudahkan para siswanya untuk berdiskusi dengan teman suatu kelompoknya. 4. Duduk berhadapan. Tempat duduk seperti ini juga efektif untuk menunjang kegiatan belajar dengan metode diskusi. Manfaat diskusi. Ada banyak sekali manfaat dari melakukannya diskusi. Yang pertama, dapat menumbuhkan sikap kritis dalam berpikir, dapat meningkatkan kemampuan berbicara di depan banyak orang, dapat menaikkan prestasi kepribadian individu seperti sikap toleran, demokrasi, sistematis, dan sikap sabar. Membantu siswa mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan diskusi, pelajaran menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat. Diskusi dapat menumbuhkan partisipasi aktif di kalangan siswa. Unsur-unsur diskusi. Beberapa unsur dalam diskusi yaitu pertama, moderator. Moderator adalah seorang yang bertugas untuk mengatur, memandu, menengahi, dan mengawasi berjalannya diskusi yang menjadi tanggung jawab. Moderator harus mampu membawa diskusi berjalan dengan baik dan benar sesuai topiknya, serta harus berlangsung secara kondusif. Kedua, narasumber. Narasumber adalah orang yang akan memberikan materi selama diskusi. Narasumber juga harus memberikan jawaban atas pertanyaan dari peserta diskusi. 3. Notulis. Notulis adalah seseorang yang bertugas menulis atau mencatat rapat. Notulis harus memiliki kemampuan untuk menyimak dan menulis dengan baik, dengan sama baiknya agar tidak ada hal-hal penting dalam rapat yang terlewatkan. Keempat, peserta diskusi. Peserta bertugas mengikuti kegiatan diskusi secara aktif, bukan sebatas pendengar belaka, melainkan bisa juga memberikan tanggapan, pertanyaan, dan lainnya. 5. Materi diskusi. Unsur yang paling penting dalam berdiskusi adalah materi atau topik yang akan dibahas. Materi diskusi harus terlebih dahulu disiapkan sebelum berlangsungnya diskusi. 6. Fasilitas. Fasilitas adalah faktor pendukung berlangsungnya suatu diskusi. Jika diskusi berlangsung secara offline, maka fasilitas yang perlu diperhatikan seperti ruangan, meja, kursi, alat tulis, dan lain-lain. Sedangkan jika berlangsung secara online, maka fasilitas yang dibutuhkan adalah aplikasi pendukung untuk berdiskusi online, seperti Zoom dan Google Meet, serta koneksi internet yang stabil. Jenis diskusi. Menurut jenisnya, diskusi adalah aktivitas yang bisa bersifat ringan sampai berat. Beberapa jenis diskusi. Yang pertama, diskusi panel. Diskusi panel adalah diskusi suatu bentuk diskusi formal. Tujuan diskusi adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau permasalahan yang sedang banyak dibicarakan. 2. Diskusi kelompok. Jenis ini adalah diskusi yang paling sederhana. Pihak yang dilibatkan dalam diskusi adalah ketua atau moderator, notulis, dan beberapa peserta yang sekaligus sebagai penyaji dan penyanggah. 3. Diskusi simposium. Merupakan suatu bentuk diskusi yang dilaksanakan untuk memberikan pengarahan singkat sebelum suatu kegiatan. 4. Diskusi seminar. Diskusi seminar adalah bentuk diskusi formal. Tujuan diskusi adalah untuk menemukan kesepakatan pandangan atau langkah dalam menghadapi suatu masalah. 5. Diskusi lokakarya. Merupakan suatu bentuk diskusi yang menghadirkan dan mempertemukan para pakar atau ahli yang bertujuan untuk membahas suatu permasalahan di bidang tertentu. Selanjutnya, diskusi kongres. Kongres adalah suatu bentuk diskusi yang mempertemukan para wakil organisasi, seperti politik, sosial, atau profesi, yang bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah. Lanjut, diskusi konferensi. Konferensi adalah diskusi yang berbentuk rapat atau pertemuan yang bertujuan untuk berunding mengenai masalah yang dihadapi bersama.
Selanjutnya, diskusi training. Training atau pelatihan adalah bentuk diskusi yang berfokus pada praktik dari suatu teori dengan panduan dari penalis. Yaitu selanjutnya diskusi Munas. Munas adalah singkatan dari Musyawarah Nasional. Di dalam pertemuan ini menghadirkan para wakil nasional yang bertujuan untuk membahas suatu masalah yang berskala nasional. Terakhir, diskusi muktamar. Muktamar adalah diskusi yang dihadiri oleh wakil organisasi. Baik, itu tadi materi tentang keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.